Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Muhammad Ilham Alimuddin di mata kuliah pengantar manajemen di channel kampus tersayang kita yang kita cintai, channel STIN-TDN. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di akun kita. Ini untuk membantu kampus kita lebih dikenal oleh kalangan luar. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai organizing atau biasa disebut sebagai pengorganisasian. Jika kalian melihat biasanya di kantor-kantor atau di perusahaan ada tercantum di besar itu yang disebut sebagai struktur organisasi. Nah, kita akan mau melihat apa filosofi dari pengorganisasian tersebut atau struktur organisasi tersebut. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perencanaan, bagaimana seorang manajer atau pribadi kita harus menetapkan tujuan, arah, goal atau biasa tertuang dalam bentuk visi misi sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian bagaimana seorang manajer atau karyawan untuk mencapai tujuan visi dan misi tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengorganisasian. Jadi, pengorganisasian tidak akan muncul tanpa adanya planning atau perencanaan. Jadi, planning dulu, baru pengorganisasian. Mustahil orang bisa mengorganisasikan ketika dia tidak menetapkan tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Kesalahan fatal misalnya ketika seorang manajer ataupun seorang pemimpin membuat struktur organisasi itu tanpa didasari oleh visi misi tersebut, atau dia membuat struktur organisasi jauh melenceng dari visi misi yang dia tuangkan bersama, baik yang dituangkan oleh sendiri maupun yang dilakukan secara bersama oleh karyawan atau anggotanya. Nah, itu banyak yang terjadi khususnya di organisasi sekarang. Jadi dia membuat departemen-departemen atau divisi-divisi, tapi jauh berbeda dari visi misi yang dituangkan dalam sebuah organisasinya. Pengorganisasian jauh berbeda definisi dari organisasi itu sendiri. Jadi ada dua makna dari organisasi yang dimaksud di sini. Pertama, organisasi dianggap sebagai lembaga fungsional seperti perusahaan, organisasi masyarakat, organisasi pemerintahan atau institusi. Yang kedua yang dimaksud tentang pengorganisasian di sini adalah mengenai bagaimana seorang manajer mengkoordinir sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi tersebut. Itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Jadi jangan salah paham mengenai arti dari pengorganisasian. Nah, jadi pengorganisasian di sini yang dimaksud adalah bagaimana seorang manajer itu mengkoordinir sumber daya yang dimilikinya. Misalnya, bagaimana karyawannya itu bisa ditempatkan di posisi tersebut sesuai dengan kualifikasi atau keahlian yang dimilikinya. Oke, seperti itu. Filosofi dasar dari pengorganisasian ini sebenarnya berangkat dari tujuannya, karena misalnya tujuan perusahaan itu sangat besar atau goalnya sangat besar ya, susah dicapai misalnya ketika kita melakukannya sendiri, atau bebannya sangat tinggi ketika hanya manajer yang akan mencapai tujuan perusahaan tersebut, sehingga akhirnya beban yang sangat besar itu kita mau pecah menjadi beban yang kecil dan dia akan ditanggulangi atau akan dikerjakan oleh karyawan-karyawannya kita. Nah, begitu filosofi dari pengorganisasian itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada proses pengorganisasian, di mana yang dikemukakan oleh Ernest ada 5 proses pengorganisasian menurut Ernest. Sebenarnya pengorganisasian ini kalau kita lihat dalam pembagian ilmu manajemennya itu dia lebih banyak secara detailnya nanti akan dibahas di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Tapi saya akan membahas secara umumnya saja tentang bagaimana cara kerja dari pengorganisasian ini sendiri. Nah, pertama adalah mengenai pemerincian pekerjaan
Yang kedua adalah pembagian pekerjaan. Yang ketiga tentang pemisahan pekerjaan atau departementalisasi. Yang keempat adalah koordinasi. Dan yang kelima adalah monitoring dan reorganisasi. Yang pertama, pemerincian pekerjaan. Nah, ketika Anda menjadi seorang manajer atau ingin membuat sebuah usaha, yang paling pertama Anda lakukan dalam proses pengorganisasi Anda adalah merincikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya, saya membangun rumah makan, ya kan? Ya, tentunya untuk memenuhi kebutuhan konsumen saya, ya. Nah, saya harus memerincikan apa saja yang dikerjakan untuk mengoperasionalkan rumah makan. Nah, tentunya ada yang memasak, ya kan? Kemudian yang tukang masak itulah yang disebut sebagai chef atau koki. Pastinya dia membutuhkan juga namanya peralatan. Dia membutuhkan kompor, dia membutuhkan pisau, wajan, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan pemerincian pekerjaan. Yang kedua, pembagian pekerjaan. Nah, tadi saya mencontohkan mengenai rumah makan. Nah, tentunya bukan hanya koki yang saya perlukan atau bukan hanya tukang masak yang saya perlukan. Saya juga membutuhkan orang yang pergi mencari bahan baku, pergi mencari sayur, ayam di pasar dan sebagainya. Nah, itu yang kita mau bagi-bagi. Ada yang memasak, ada yang pergi cari bahan baku, ada yang melayani konsumen, kemudian ada yang membersihkan dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai pembagian pekerjaan. Gunanya apa? Ya, supaya saya sebagai orang yang manajernya tidak menanggulangi semua atau menyelesaikan semua pekerjaan yang sangat banyak tersebut. Ya, saya harus membagi job saya ke karyawan saya. Yang ketiga, pemisahan pekerjaan. Karena tadi kita sudah merincikan kemudian membagikan pembagian pekerjaan, sekarang kita mau mengelompokkan atau mendepartementalisasikan pekerjaan tersebut. Misalnya bagian dapur, kemudian yang mencari bahan baku itu disebut sebagai departemen atau divisi operasional, ya. Nah, kemudian yang melayani customer saya, pengunjung saya, kemudian yang menghitung uang yang sebagai kasirnya, membersihkan dan sebagainya, itu kita departementalisasikan menjadi bagian SDM. Yang mengurusi keuangan, yang mengurusi kasir, accounting dan sebagainya, kita kelompokkan, departemenkan menjadi departemen keuangan. Nah, itu disebut sebagai pemisahan pekerjaan. Dan yang keempat adalah koordinasi. Nah, sangat diperlukan koordinasi antar departemen atau antar divisi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ya, tanpa adanya koordinasi yang matang, yang bagus, itu akan mengacaukan organisasi. Misalnya, bagian marketing itu membutuhkan biaya untuk beriklan, misalnya di Facebook atau di Instagram. Dia memerlukan dana yang banyak untuk mempromosikan warung makan saya. Tapi di satu sisi di bagian keuangan, anggaran yang dia alokasikan untuk marketing itu sangat rendah. Nah, makanya sebelum mengeluarkan anggaran, dia harus mengkoordinasikan, minimal dia rapatkan semua anggaran yang diperlukan bagian marketing. Nah, itu pentingnya koordinasi. Atau misalnya bagian koki misalnya dengan bagian pelayanan itu harus selalu koordinasi. Apa yang dipesan oleh konsumen saya harus berkoordinasi dengan bagian koki. Misalnya konsumen saya tidak menyukai yang pedas misalnya, tapi ternyata koki ini memberikan cabai atau sambal yang sangat banyak. Nah, itu kan akan merugikan konsumen dan tentunya akan berdampak pada penghasilan dari rumah makan atau restoran saya. Yang kelima, monitoring dan reorganisasi.
Seorang manajer itu harus melakukan evaluasi dan monitoring mengenai struktur organisasinya ya, atau perkembangan dari usahanya. Jadi misalnya tadi saya contohkan mengenai rumah makan saya, ketika saya membuka banyak cabang, ya tentunya struktur organisasinya akan bertambah kan, dan atau semakin gemuk karena saya akan melibatkan banyak karyawan. Nah, itulah fungsinya monitoring. Jadi dia harus melakukan evaluasi secara berkala mengenai perkembangan organisasi tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang desain organisasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi rancang bangun sebuah struktur organisasi. Nah, ketika kalian biasa membandingkan antara organisasi sesuatu yang dengan organisasi lain, ada yang biasanya kecil struktur organisasinya, bahkan juga ada juga yang besar. Ini sangat dipengaruhi oleh 4 faktor ini. Yang pertama adalah rencana dan tujuan dari perusahaan tersebut. Ketika rencana yang disusun atau tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan tersebut, misalnya ingin menguasai pangsa pasar di kawasan Indonesia Timur, maka secara otomatis struktur organisasinya juga akan lebih besar lagi. Nah, yang kedua, karena faktor teknologi. Ingat, kita lihat sekarang perusahaan Gojek maupun Grab itu karyawannya sangat sedikit. Yang banyak adalah mitra ya. Jadi Grab dan Gojek itu teknologi yang digunakan sangat canggih sehingga bisa jumlah karyawannya sangat sedikit. Dia bisa melakukan yang namanya efisiensi karena menggunakan teknologi software yang mumpuni. Yang ketiga, orang yang dipekerjakan pada tingkatnya masing-masing atau fungsinya masing-masing. Begitupun juga dengan kemampuannya, apakah dia mampu menangani banyak pekerjaan, sejauh mana batasnya mereka, sehingga itu akan mempengaruhi juga struktur organisasi. Dan yang keempat adalah ukuran secara keseluruhan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa penjual bakso atau penjual sate itu tidak memiliki struktur organisasi? Ya, karena ya skalanya hanya kecil. Nanti ketika penjualan satenya atau unit-unit satenya banyak, titik-titiknya banyak, maka untuk melakukan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan, dia harus membuat struktur organisasi. Ya, kayak seperti itu. Jadi semakin besar atau semakin banyak cabang dalam sebuah unit atau usaha dari perusahaan tersebut, maka besar pula struktur organisasi di perusahaan tersebut. Seperti itu. Dengan adanya bagan organisasi atau struktur organisasi, orang bisa melihat aspek penting dalam struktur organisasi tersebut. Yang pertama, bagaimana pembagian formal antara unit-unit organisasi atau departemen-departemen. Misalnya bagian pemasaran dengan bagian keuangan. Jadi jelas batasan jobnya masing-masing. Dan yang kedua, terlihat dalam struktur organisasi tersebut bagaimana hubungan jalur komunikasi antara bagian satu dengan bagian yang lain, atau komunikasi antara manajer dengan bawahannya. Misalnya manajer produksi itu jalur koordinasinya misalnya di kepala gudang. Jadi kepala gudang ini tidak bisa berkomunikasi langsung dengan manajer keuangan, tapi dia harus satu jalur dengan manajer operasional. Dan yang ketiga, bagan organisasi menunjukkan sangat jelas bahwa setiap departemen bertanggung jawab terhadap departemennya masing-masing. Bagian pemasaran hanya mengurusi di bagian pemasaran atau marketing saja. Ya, dia tidak bertanggung jawab penuh di bagian keuangan misalnya. Jadi dia batasannya hanya bagian marketing saja. Dan yang keempat, bagaimana departementalisasi dilaksanakan pada organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi misalnya di bagian marketing itu bisa terlihat pembagiannya, ada bagian periklanan, misalnya bagian
branding, kemudian bagian kemasan dan sebagainya. Nah, itu jelas alur departemennya masing-masing. Dan yang kelima, dan ini yang paling terakhir dan juga sangat penting saya kira, kenapa struktur organisasi harus ada. Dari struktur organisasi atau badan organisasi tersebut terlihat jelas siapa tingkatan hierarki yang paling tinggi, siapa jabatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah, ya seperti itu. Jadi dari bawah, misalnya mulai dari cleaning service sampai manajer itu tentara jabatan masing-masing. Ini juga untuk mempermudah karyawan untuk meniti karir. Jadi itu ada, kalau di dalam SDM itu ada namanya analisis karir. Jadi itu jelas tahun sekian itu naik ke tingkatan selanjutnya, kemudian dia harus demosi dulu kah, atau promosi, atau bahkan demosi lagi. Nah, itu gunanya struktur organisasi. Kita akan melihat bagaimana badan organisasi garis. Jadi dalam struktur organisasi atau badan organisasi tersebut itu banyak sekali jenis-jenis struktur organisasi ya. Nah, pertama kita akan melihat bagaimana contoh dari badan organisasi garis, kemudian apa kelebihannya dan apa kelemahannya. Bagan organisasi garis merupakan suatu struktur organisasi yang menggambarkan wewenang garis komando antara manajer dengan bawahannya atau pejabat yang paling tinggi dengan pejabat yang ada di bawahnya. Kita melihat di sini ada presiden direktur, direktur personalia, direktur produksi, direktur keuangan, begitupun juga di bawahnya direktur produksi ada manajer pabrik A, manajer pabrik B, dan manajer pabrik C. Kebaikan dari bagan organisasi garis ini yang pertama adalah kesatuan perintah dari atas sampai ke bawah, jadi ini mirip militer ya, garis komando. Yang kedua, pimpinannya cepat mengambil keputusan karena semua pusat keputusan itu berada di direktur. Dan yang ketiga, penguasanya lebih mudah dan efisien. Keburukan dari organisasi garis ini, pertama, pimpinannya memiliki tugas yang berat karena harus menguasai semua bagian di bawahnya, keputusannya selalu berada pada dia. Bawahnya kurang kreatif dan sulit berkembang karena apapun persoalan yang dihadapi itu harus selalu diambil oleh presiden direktur atau komando yang paling tinggi. Dan ketiga, kerjasama antar bagian sangat kurang. Selanjutnya, ada yang dinamakan sebagai bagan organisasi fungsi. Bagan organisasi fungsi ini menggambarkan mengenai wewenang atau fungsi pejabat tersebut dalam suatu organisasi. Di bagian ini Anda bisa lihat di sini terlihat ada presiden direktur, direktur personalia, direktur produksi, direktur keuangan, kemudian manajer pabrik A, manajer pabrik B, dan manajer pabrik C. Jadi manajer pabrik A di situ ada tanda garis dari 3 titik. Manajer pabrik A ke direktur personalia, direktur produksi ke direktur produksi, manajer pabrik A ke direktur keuangan, manajer pabrik A ke direktur produksi. Begitupun juga direktur B dan direktur C. Jadi begitu bagan organisasi fungsi. Kebaikan dari organisasi fungsi ini, pertama, masing-masing fungsi dipegang oleh seorang ahli yang dalam bidangnya sehingga terjadi yang namanya the right man in the right place. Dan yang kedua, tugas manajer lebih ringan dengan adanya pembagian fungsi ini. Jadi direktur personalia tetap berkomunikasi atau membawahi direktur pabrik B, C, dan A. Keburukannya, tidak ada kesatuan perintah sehingga bawahan menjadi bingung. Jadi siapa yang mau didengar? Misalnya manajer pabrik A, apakah mengikuti instruksi dari personalia atau produksi atau keuangan? Nah, seperti itu. Yang kedua, para manajer sering konflik karena kurang koordinasi. Jadi karena kurangnya koordinasi antara direktur personalia, produksi, direktur keuangan, sehingga biasanya terjadi konflik di antara manajer atau direktur. Yang ketiga, masalah yang timbul tidak dapat cepat diatasi karena
misalnya ada persoalan di pabrik A, itu tidak cepat diatasi karena manajer pabrik A harus berkoordinasi ke direktur personalia, direktur produksi, dan direktur keuangan. Nah, begitu kelemahan atau keburukan dari bagan organisasi fungsi ini. Bagan ini jarang digunakan oleh perusahaan karena begitu rumit. Bagan organisasi komite. Komite dilakukan untuk mengambil keputusan tentang kegiatan dalam organisasi. Komite ini biasanya dibentuk di semua bagian di dalam organisasi. Jadi bisa Anda lihat di sebelah kiri sini ada komite anggaran. Nah, komite anggaran itu terbagi bagian produksi, personalia, pemasaran, dan akuntansi. Kemudian di sebelah kanan ada komite pembelian dan pengembangan. Nah, kebaikan dari bagan organisasi komite ini pertama merupakan forum tukar pendapat antar para anggota. Keputusannya harus selalu bersama sehingga biasanya hasilnya lebih baik. Dan yang ketiga, koordinasi dapat terlaksana secara baik. Namun memiliki juga keburukan. Pertama, sulit untuk mengadakan pertemuan karena harus terkumpul semua para anggota komite baru kita bisa melakukan rapat. Dan yang kedua, adanya keharusan berkompromi di dalam membuat keputusan. Jadi dialektika terjadi dalam forum komite tersebut, dan kemungkinan besar kan lebih banyak diskusi sehingga proses pengambilan keputusannya agak lambat. Yang kelima, bagan organisasi matriks. Sebenarnya bagan organisasi matriks ini untuk menutupi kelemahan dari bagan organisasi garis dan organisasi fungsi. Jadi menggabungkan kedua bentuk tersebut menjadi organisasi matriks. Dalam organisasi ini jadi manajer seperti manajer keuangan, manajer pemasaran, SDM, dan sebagainya itu memiliki wewenang fungsional, sedangkan manajer bagian susu, manajer bagian sabun mandi, manajer bagian pasta gigi, manajer mie instan itu memiliki wewenang garis. Jadi jelas wewenangnya dari bagan organisasi ini biasanya di organisasi yang besar ya, yang seperti minggu lalu saya jelaskan mengenai PT Unilever yang memiliki banyak produk. Kebaikannya atau positif dari bagan organisasi matriks ini, pertama sangat fleksibel. Yang kedua, fleksibel di sini artinya tidak kaku melihat keputusan yang diambil oleh para manajer. Yang kedua, mengembangkan keterampilan para karyawan. Yang ketiga, efisiensi penggunaan manajer, khususnya manajer fungsional. Jadi tidak terlalu banyak manajer yang dipakai. Jadi misalnya ada manajer susu, ada manajer keuangannya sendiri, ada manajer pemerasan sendiri. Jadi itu bisa mengefisienkan. Kelemahannya itu memerlukan koordinasi horizontal dan vertikal. Jadi horizontal kemudian vertikal. Jadi garis koordinasi itu membuat para karyawan biasanya kebingungan. Dan yang ketiga, sangat mahal untuk mengimplementasikan dari bagan organisasi ini. Demikianlah pembahasan saya mengenai pengorganisasian dan desain organisasi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kerja saya atau dosen yang lain. Lebih kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel kampus kita, like, comment, dan share. Dan juga jangan lupa belajar dan selalu mengikuti channel kampus di DDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.